3 hari yang lalu viral, guru kita Habib Quraish Shihab menafsirkan ayatnya boleh umat Islam untuk memberikan selamat Natal, menyampaikan selamat Natal. Itu beliau. Tapi ulama yang lain tetap mentidakbolehkan. Artinya di situ ada silang pendapat. Mau ikut yang mana ya monggo. Yang mengeluarkan pendapat itu yang tanggung jawab dunia akhirat. Silahkan. Kalau saya ditanya nih, Kang Uza, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Saya bilang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Abi Dawud min hadisin Abdullah bin Zaidin annahu qala ana ra'aituhu ya'nil adzana wa ana kuntu uriduhu qala fa'aqim anta wa fihi dha'fun aidan. Kita masih melanjutkan kisah tentang orang yang mengumandangkan azan. Wali Abi Dawud dan ditambah oleh Imam Abu Dawud min hadisin Abdullah bin Zaid, yang bersandar dari kisahnya Abdullah bin Zaid. Masih ingat Abdullah bin Zaid itu di antara sahabat Rasul yang bermimpi mengumandangkan azan. Padahal beliau, maaf ya sahabat, kurang tapi terkemuka. Tapi kalau Allah punya kehendak, kenapa tidak? Yang terkemuka sahabat kan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bahkan ada lagi Abdurrahman bin Auf, kan main ya, Abi Waqqas, di sahabat-sahabat senior. Tapi ternyata azan itu bermimpi sama sahabat tadi, siapa? Abdullah bin Zaid. Ana ra'aituhu ya'nil azan. Aku telah menyaksikan di dalam mimpiku ya'nil azan, tentang azan. Wa ana kuntu uriduhu, dan saya, kata Abdullah bin Zaid, kepingin mengumandangkan azan. Qala, Rasul menjawab, fa'aqim, ya udah berdiri, anta, kamu, kumandangkanlah azan, silakan. Wa fihi dha'fun aidan, tapi hadis ini dhaif, lemah, menurut ya hadis yang di atas, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi lemahlah hadisnya. Bukan maudhu, bukan palsu, bukan. Lemah itu ya perawinya nggak begitu banyak. Kalau mutawatir kan perawinya sanadnya banyak. Ini lemah. Artinya begini, kita simpulkan hadis yang pertama, kalau memang dia pengen azan ya silahkan. Tapi lebih bagusnya kan muadzin itu sudah ditentukan, karena bisa didengar suaranya. Nah ini mah bagus nih suaranya, maka beliau jadikan muadzin. Jadikan. Ya nanti orang yang kepengen azan tapi suaranya kayak solis tadi lah kira-kira lah. Di mana Ustadz Imron duduknya? Kira-kira gitu lah. Maka masa azan ayyalal falah, kan nggak pantas lah, nggak pantas. Paling kata yang dengar, sapi siapa yang hilang gitu, siapa yang hilang. Baik, al muadzinu amlaku bil adzani wal imamu amlaku bil iqamati, rawahu Ibnu Adi wa dha'afahu aidan.
Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridho padanya, amin. Siapa tuh nama aslinya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sikhr. Ini kalau remaja Nur Said susah, orang ngajinya nggak bawa pulpen, nggak kertas, hafal juga kagak. Ya, Abdurrahman bin Sikhr. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinu amlaku bil adzan. Petugas muadzin itu berhak miliknya mengumandangkan azan. Jadi muadzin itu ya petugas azan lah, petugas azan. Wal imamu amlaku bil iqamah, dan petugas imam sholat, dia memiliki berhak untuk mengumandangkan iqamah, qomat. Rawahu Ibnu Adi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, wa dha'fu aidon, dan hadis ini juga lemah. Kita kembali dari Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinu amlaku bil adzani. Seorang muadzin itu ya miliknya mengumandangkan azan, mengumandangkan azan. Wal imamu, dan seorang imam amlaku bil iqamah, miliknya untuk mengumandangkan qamah. Ternyata hadis ini ya lemah juga. Artinya menurut Imam Ibnu Adi, ya kurang tahu nanti menurut imam yang lain. Karena hadis kan dari dulu kita bahas subjektif sifatnya. Yang objektif itu hanya Al-Qur'an. Itu pun ada penafsiran. Sekarang lagi geger penafsiran surat Maryam. Ayatnya cari. 3 hari yang lalu viral. Guru kita Habib Quraisy Shihab menafsirkan ayatnya, boleh umat Islam untuk memberikan selamat Natal, menyampaikan selamat Natal. Itu beliau. Tapi ulama yang lain tetap mentidakbolehkan. Artinya di situ ada silang pendapat. Mau ikut yang mana ya monggo. Yang mengeluarkan pendapat itu yang tanggung jawab dunia akhirat. Silahkan. Kalau saya ditanya nih, Kang Uza, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Saya bilang lihat kapasitas. Kalau seorang presiden boleh, karena membawahi rakyat yang heterogen, ada non muslimnya. Seorang gubernur boleh, seorang wali kota, bupati boleh, seorang camat, lurah, RW, RT. Mas Yani ini masyarakatnya umumnya ya banyak non ya, iya, mau non muslim, Pantai Indah Kapuk, subhanallah. Ya silakan aja kalau itu kepentingan untuk sosial, untuk masyarakat, dan ada kepentingan. Lah lu apa kepentingannya ngucapin Natal? Nah, apa kepentingannya? Kalau pengen jelasnya, tunggu tanggal 1 Januari khutbah di Nur Syahid. Amin. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan. Jadwalnya sih tanggal 1 di Sukabumi, malamnya di Ciamis, tapi belum ada yang ngundang. Belum ada yang ngundang. Harus rapid test. Kembali. Jadi kata Abu Hurairah, Rasul bersabda, al-muadzinu amlaku bil adzan. Jadi muadzin itu berhak memiliki mengumandangkan azan. Nah, kemudian imam memiliki tanggung jawab untuk qomat. Artinya boleh qomat. Tapi ini hadis dhaif. Artinya memang tidak ada yang baku dari zaman Rasulullah petugas azan. Cuma kebetulan Bilal bin Rabah di antara sahabat yang lain suaranya yang bagus,
suaranya yang merdu, Bilal. Sebab yang menginginkan padahal mah yang mimpi tadi. Siapa? Abdullah bin Zaid. Sesungguhnya aku pengen adzan Rasulullah. Ya udah silahkan diri. Kalau tidak ada yang lain kira-kira begitu. Tapi kalau Bilal ya suaranya merdu bagus. Waduh, bukan main. Walaupun maaf nasabnya hitam, yang terlihat putih hanya giginya doang. Tapi waduh, inna akramakum indallahi atqakum. Surganya ya udah disiapin sama Allah. Itu Bilal bin Rabah. Beliau kalau adzan itu ditutup lubang apanya? Lubang hidung apa lubang kuping? Bang kuping tutup. Wow. Supaya apa? Ya supaya dia ada efek. Iya, efek set. Jadi yang terdengar cuman suaranya. Nah, kenapa dia ditutup pakai telunjuk tadi? Sebab zaman itu belum ada handset, belum ada earphone. Iya, kalau udah ada earphone pakai earphone dia, kayaknya. Belum ada itu, gitu kan? Itu kan kalau penyanyi kan ditutup telinganya, kayak handset kan itu ya, supaya dia hanya mendengar suaranya, tidak ada suara-suara yang lain yang masuk. Nah, itu disebut dengan efek. Jadi dipijit di sini, keluar suara di sana. Oh, nggak sampai ke sana kan semuanya sih. Orang Marawis mulu ya, hadroh. Nah, itu ya. Bentar lagi beli organ. Nah, jadi seperti itu ya. Wal imamu amlaku bil iqamah, ya boleh jadi silakan yang mau imam ya qomat dulu. Makanya qomat itu kan bukan hanya untuk berjamaah. Kalau qomat sendiri, sholat sendiri di rumah qomat silakan sunnah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, silakan. Tapi kalau azan beda. Azan mah diperuntukkan untuk memberitahu waktu sholat tiba. Azan. Nah, kalau nanti Imron mau shoot outdoor, lu ngerti ya outdoor? Ya offline keluar. Ya nanti silahkan aja ke pesantren Buya Dimyati almarhum Buya Muntadi nanti di Cidahu. Itu beliau sholat isyanya jam 9 kalau malam Jumat. Kenapa? Baca rawi dulu terus gitu, 2 hari maghrib baca rawi maulid terus sampai jam 9 baru. Nah, nggak azan lagi karena di masjid lain juga sudah azan, dia tinggal qomat aja. Allahu akbar, qomat sholat tuh. Jadi isya itu boleh sepertiganya, tapi tadi dengan catatan tadi dari maghribnya ya taklim atau baca rawi tadi boleh, silahkan tidak mengapa, silahkan ya. Jadi banyak umumnya di pesantren-pesantren ini seperti itu. Di kampung saya juga sama terus Yasin, tahlil, ngaji, marhaban sampai jam 9 baru sholat isya. Wow, makanya nggak ada remajanya, orang tua semua. Ya ngaji apaan 3 jam begitu. Waduh. Baik, nah ini kita simpulkan hanya untuk diperbolehkan saja. Syukur-syukur Nur Syahid ya sudah baku petugas muadzinnya, petugas azannya, azan. Makanya suka ditulis Bilal. Siapa nih? Oh, ini kadang-kadang cabutan kalau hari Jumat doang. Ya mestinya ada tukang khusus muadzin, azan khusus. Kalau khusus itu kan apa namanya, resiko kali ya, resiko. Walaupun hadisnya kita baca haram hukumnya muadzin minta upah, minta gaji, haram, dosa, dilarang. Tapi kalau dikasih jawab, ya udah nisan. Jadi haram hukumnya muadzin minta upah. Ya, termasuk ya saya taklim di sini, ceramah di mana-mana saya ngomong, kata guru saya ini, dosa hukumnya ustadz minta ongkos, dosa hukumnya, dosa. Tapi kata guru saya lebih dosa lagi yang ngundang kagak ngongkosin gitu, dosa lagi. Ya paham kan? Iya, dosa hukumnya ustadz kalau minta ongkos, tapi lebih dosa lagi. Nah itulah, udah adzan.
walil Baihaqi nahwuhu an Ali radhiyallahu anhu min qawlihi, dan menurut Imam Al-Baihaqi nahwuhu an Aliyin, seumpama contoh di atas tadi yang bersandar dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho padanya, anhu min qawlihi, daripadanya ucapan hadis di atas. Jadi sesungguhnya bukan hanya Abu Hurairah ya, kata Imam Baihaqi, contoh yang di atas itu bersandarnya dari Sayyidina Ali juga. Sayyidina Ali, bahwa yaitu dhaif lah, lemah lah hadisnya. Jadi tidak ada istilah kalau dia adzan imam qomat, nggak ada, nggak dibagi-bagi begitu, nggak dibagi-bagi. Nanti akan paradok hadis dengan yang lain. Apa nanti kita ketemukan nanti bab sholat di depan, nanti imam itu sunnah akhir datangnya tuh. Jadi imam itu, imam masuk mimbar itu akhir datangnya sunnah. Kalau imam nanti khotib datang duluan, bahaya. Bahayanya apa? Semua pahalanya habis sama imam tadi tuh. Makanya supaya makmum banyak pahala dulu. Imam nanti kalau udah mau berkumandang, mau mengumandangkan adzan datang. Makanya masjid itu harus ada tempat khatib. Harus ada tempat khatib. Itu yang idealnya. Jadi khatibnya jangan dulu nongol. Disuruh istirahat dulu di kamar. Gitu ya. Tapi masa iya khatib suruh istirahat doang? Gitu kan. Paham maksudnya? Iya, udah kalau paham. Iya, Allah paham. Iya, bagus tuh, bagus kalau paham. Bagus tuh. Baik. Wah, jadi Rasul tuh kalau dari rumah enggak tahiyat masjid. Nah, kalau kita sekalian di masjid. Kenapa? Karena kita emang bukan Rasul. Siapa elu? Nah, kita mah sekalian di masjid. Lagi, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah. Masyaallah. Kalau ini hadisnya sahih nih Bang Imron, catat nih. Rawahu Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah. Pak Haji Toha catat ya. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu semoga Allah ridho padanya, qol, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a, tidak pernah ditolak permohonan doa bainal adzani wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Nah, subhanallah. Rawahu Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Wasahahu Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Ulang. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a, tidak akan ditolak permohonan, permintaan doa seseorang bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Jadi setelah adzan nih, setelah adzan nunggu qomat, kita setelah qobliyah kita doa, Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan istri mengizinkan aku ya Allah. Tuh kan lu mau kawin lagi kan lagi, yang ngizinin kemana, kayak umroh kemana kayak aneh tuh, kawin mulu. Aduh, mana lagi bujangan di Jakarta nih. Tuh ya. Nah, ya Allah, beri keberkahan supaya dagangku laris ya Allah, dagangku lancar ya Allah. Udah jangan malu-malu Pak Haji, minta sama Allah tuh antara adzan dan qomat. Ini Rasul yang bicara, la yuraddu du'a, tidak akan ditolak doanya. Masya Allah. Tuh, saya maaf jangan bilang siapa-siapa ya, selalu saya minta ya Allah, angkat penyakit ya Allah, sembuhkan saya ya Allah, sehatkan saya ya Allah. Tuh, itu aja. Atau kita mau rencana nih malamnya, mau ke Bandung, mau kemana, keluar kota mana, ya Allah selamatkan saya perjalanan, tujuan saya
kembali ke rumah, Masya Allah, dalam keadaan selamat. Saya selalu begitu, Masya Allah. Bahkan nanti ketemu hadis, Rasulullah itu setelah adzan naik ke mimbar, beliau ngucapin amin, amin, amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat sampai nanya, Rasul, tadi begitu naik ke mimbar kok ngucap amin, 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 amin. Ternyata malaikat Jibril yang berdoa. Subhanallah, Jibril doa setelah adzan menuju ke mimbar. Ya Allah, Jibril doa. Kata Rasul, amin, amin. Padahal Jibril kan nggak perlu minta sama Allah. Lah minta apaan Jibril? Kawin nggak mungkin nggak punya nafsu, kan gitu ya. Maling nggak mungkin nggak punya akal. Jibril punyanya taat aja. Tapi Jibril doa. Kata Rasul, amin, amin, amin 3 kali. Insya Allah. Ini hadis rahasia ini. Tapi nanti di depan ya, di depan. Nah itu terjadi di bulan Ramadan, bulan puasa. Baik, kembali tadi, la yuraddu du'a bainal adzanain. Subhanallah, kita doa ya selepas azan, kita doa yang baik-baik, jangan sampai ya Allah mudah-mudahan tetangga kebakaran, nggak boleh. Waduh, itu mah nggak boleh ya, nggak boleh. Ya Allah, mudah-mudahan TV-nya konslet gitu. Nggak boleh. Iya, apalagi ngedoain mudah-mudahan tahun depan mati. Ada tuh orang yang ngedoain begitu, ampun. Udah gitu diaminin lagi dari jamaahnya. Al-Fatihah semuanya. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Saksi nanti di akhirat itu. Ayo kalau dia nggak minta maaf sama orangnya, ayo. Mau bilang apa? Kita bilang main jujur kita hidup. Kan itu ya. Nggak boleh. Sebenci-bencinya Rasulullah dengan siapapun, pasti beliau mendoakan yang baik. Terus, lu mau ikutin orang yang kayak begitu? Lu jawab. Lo mau ikutin orang begitu? Ayo masuk YouTube. Kan itu ya. Baik. Lanjut. Dah, satu kita dapat hadis ya. Terakhir. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nidaa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqama mahmudanil ladzi yu'adda halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah akhrajahul arba'ah. Masya Allah. Wa an Jabir, dan dari sahabat Jabir. Nah, Jabir nih senior juga nih, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho padanya. Mudah-mudahan kita jumpa dengan sahabat Jabir nanti di surga, amin. Sebelum ke surga kita jumpa dulu dengan Ali Jaber. Kan ini turunannya dari sana ya, dari sana. Saya nggak mancung hidungnya, duh. Kalau mancung saya ngaku turunan Abi Waqqas kali itu. Itu Abdurrahman bin Auf. Saya jadi nggak pantas saya ngaku turunan juga, habis kata orang turunan dari Hong Kong begitu dulu. Waduh, pantas. Makanya kalau punya uang operasi aja kita nih. Operasi. Iya, operasi. Nah, kita kembali. Qala berkata, siapa? Syekh Jabir. Man qala hina yasma'u nidaa, Rasulullah bersabda, man qala hina yasma'u nidaa, barang siapa yang mengikuti hina yasma'u nidaa, membaca doa setelah adzan dikumandangkan, doanya Allahumma ya Allah Rabb hadhihi da'wati tammah, kepada Tuhanku ini undangan, ini peringatan, ini ajakan yang sempurna, wassolatil qa'imah, untuk mendirikan salat, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, telah datang kepada kami yang kami muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wasilah sebagai jembatan, wal fadilah sebagai menuju keutamaan, wa ba'asu maqama mahmuda, dan mereka Allah akan membangunkan
maqama mahmuda, dengan kemuliaan, mahmuda dengan ya kemuliaan ya, mahmuda terpelihara, alladzi wa'adah yang telah dijanjikan oleh Allah. Halas lahu syafaati yaumal qiyamah, siapa yang mengumandangkan doa tadi akan mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Semoga Allah meridhoi mereka, amin. Nah, kita kadang-kadang ditambah ya doanya. Ini asli doanya nih, aslinya nih ya. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah. Kalau kita suka ditambah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi, pakai nun lagi, alladzi yu'addah innaka la tukhliful hadis aslinya ati Muhammadal wasilata wal fadilah wab'asu maqamam mahmudan alladzi wa'addah, sampai ke situ aslinya. Khalas lahu syafaati yaumal qiyamah, lumayan kita mengumandangkan doa tadi setelah adzan, yakin mendapat pertolongan Rasulullah di hari kiamat, amin. Makanya kalau di mana saja kita ada yang mengumandangkan adzan, doa tadi, doanya Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah, terus ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa daratil aliyata rafi'ah wa ba'asul maqama mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Tuh, siapa yang nambahin? Ya ulama lah. Kenapa ditambahin? Ya silahkan, namanya doa. Kecuali nama-nama ayat. Yang nambah-nambah ayat itu nggak boleh. Makanya nanti kalau baca Yasin Fadilah, tolong ngambil napas, titik. Misalkan Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin, jangan diterusin. Yasin sallallahu alaihi wasallam, titik, Yasin. Nanti mulai begitu nanti ya. Yasin sallallahu alaihi wasallam, titik, Yasin. Itu orang Malaysia Yasin Fadilah mah. Ya tapi di pesantren-pesantren banyak juga. Bukan Fadilah itu, apa itu? Yang dibaca 7 kali, 14 kali. Oh, ada bukunya Yasin Fadilah. Fadilah. Iya. Ustadz Ikin spesialisnya Ustadz Ikin. Tanya malam Selasa. Iya, iya. Malam Selasa tanya. Kalau nanya malam Kamis kan nggak ada bannernya di belakang. Gitu ya. Babu syuruti shalah wallahu a'lam bishawab. Ada yang menanyain? Pertanyaannya bebas. Tanya agama, ayo. Ayo, bebas. Bebas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ayo. Mana tuh? Ustadz Sofyan mau nanya apa? Sofyan? Iya. Apa? Ayo, ayo nanya apa Ustadz Sofyan? Enak mana Haji Samsu dengan filter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih pulang nih naik kereta gitu. Nah, betul. Apa tayamum, apa bisa dijamak, gimana nih sholat kita? Bagus, bagus. Nah, nanti di kereta kan ada air insya Allah ya. Wudu. Habis wudu nanti sholat di kursi. Iya. Kalau sudah melewati 85 kilo, 100 kilo, boleh dijamak. Jadi dohor 2 rakaat, asar ambil 2 rakaat. Sholat di kursi. Allah. Iya. Makanya sama istri ke sana. Kalau Allah Akbar di sampingnya ada si Amoy, kira-kira begini ya. Enggak khusyuk sholatnya. Enggak khusyuk. Iya. Iya. Nanti alhamdulillah. Bukan hirobil alim, wa syukurillah ala nikmatillah. Itu. Sholat di kursi. Bagus pertanyaannya. Tapi melewati berapa kilo dulu tadi? 100 kilo lah, 85 kilo. Alhamdulillah. Bukan jam, bukan. Jadi ukuran radius jama itu bukan jam, bukan. Kilo.
kilometer jauh tempuh. Makanya kata fikih sitata asyara farsahan, 16 farsah. Satu farsah itu beda pendapat, ada yang 5 kilo, ada yang 7 kilo, ada yang 6 kilo, tapi dikalikan 5 kali 16 ya sudah 85 juga gitu ya. Hanya kalau dari sini ya ke Duren Jatuhan Haji Arif lah, Baros, itu udah ada 85. Di situ ada musola, wah jamak dah gitu. Ada lagi, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.